Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali pada perkuliahan perencanaan pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, apa itu sistem? Sistem adalah satu kesatuan unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fungsional yang memperoleh masukan dan mengolahnya menjadi luaran. Jadi sebenarnya sistem ini merupakan istilah yang memiliki makna sangat luas dan dapat digunakan sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Misalnya kalau ada perkumpulan atau organisasi disebutnya dengan sistem organisasi, atau di pendidikan itu orang kemudian menyebutnya dengan istilah sistem pendidikan. Nah, unsur-unsur yang tadi berinteraksi satu sama lain dalam sebuah sistem mempunyai hubungan fungsional yang teratur, jadi tidak sekedar acak dan satu sama lain saling mensupport untuk mencapai satu tujuan tertentu. Lalu apa saja yang menjadi ciri bahwa sesuatu itu bisa disebut sebagai sistem? Nah, kita akan bahas tentang ciri pokok sistem. Yang pertama adalah bahwa sistem itu memiliki tujuan. Jadi kalau misalnya pendidikan itu ada tujuan khususnya untuk mencerdaskan anak bangsa dan sebagainya. Jadi jelas ada tujuannya. Ciri yang kedua adalah bahwa sistem itu mempunyai batas. Apa maksudnya bahwa sistem mempunyai batas? Itu menandakan bahwa antara satu sistem dengan bagian-bagian lain atau lingkungan di sekitarnya itu ada interaksi. Nah, interaksi antar itu sistem mempunyai batasan-batasan tertentu. Jadi satu sistem itu dapat menjadi subsistem dari sistem yang lebih besar lagi. Ciri yang ketiga adalah bahwa sistem itu tersusun atas komponen-komponen. Bagian suatu sistem yang melaksanakan fungsi untuk mencapai tujuan tadi itu disebut sebagai komponen. Jadi komponen itu memiliki fungsi khusus. Misalnya ada komponen instruksional. Kalau di dunia pendidikan itu bisa manusia, yaitu guru, konselor atau administrator, dan petugas-petugas administrasi lainnya. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan komponen material. Misalnya kalau di sekolah, di dunia pendidikan ada buku, kemudian ada papan tulis, dan sebagainya. Nah, masing-masing komponen tersebut digunakan sebagai jalan atau sarana untuk mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Selanjutnya, sistem itu direalisasikan melalui fungsi-fungsi. Jadi tadi sudah disebutkan di awal bahwa sistem itu memiliki tujuan. Nah, adanya tujuan itu harus dicapai dan dilaksanakan oleh berbagai fungsi yang diperlukan untuk menunjang ketercapaiannya. Misal, kalau di dunia pendidikan berarti harus ada fungsi perencanaan, kemudian ada fungsi pelaksanaan, ada fungsi monitoring, kemudian ada fungsi evaluasi, dan begitu seterusnya. Ciri kelima dari sistem adalah saling ketergantungan. Apa yang saling ketergantungan? Yang saling ketergantungan adalah komponen-komponen yang tadi ada di dalamnya. Dan ini berkaitan dengan ciri yang keenam, yaitu keterpaduan, di mana komponen-komponen tersebut menjalankan satu fungsi tertentu yang itu saling berpadu satu sama lain dalam rangka mencapai satu tujuan yang sama. Ciri selanjutnya adalah bahwa sistem itu melakukan proses transformasi. Jadi semua sistem itu memiliki tujuan. Tujuan tadi dicapai melalui langkah-langkah tertentu. Nah, untuk itu diperlukan satu proses. Karena tadi ada input atau masukan, maka harus ada satu proses tertentu untuk mengolah masukan atau input itu menjadi hasil atau luaran. Yang terakhir dari ciri sistem adalah ada mekanisme kontrol. Nah, mekanisme kontrol ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah masing-masing fungsi itu sudah berjalan dengan baik atau terlaksana dengan baik. Nah, hasil dari kontrol ini nantinya akan bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melaksanakan peningkatan,
perubahan atau perbaikan sehingga didapat hasil yang maksimal. Oke, kita beralih ke komponen-komponen sistem. Jadi ada beberapa yang merupakan komponen-komponen sistem. Dalam hal ini, sistem yang dimaksud adalah sistem pendidikan. Yang pertama itu ada dasar pendidikan, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga ada isi pendidikan, yang keempat metode pendidikan, yang kelima alat pendidikan, yang keenam pendidik, dan yang ketujuh adalah peserta didik. Bagaimana penjelasan masing-masing komponen tersebut nanti kita diskusikan ya. Berikutnya ini adalah gambaran mengenai proses transformasi dalam sistem pendidikan. Jadi tadi digambarkan bahwa dalam satu sistem pendidikan itu ada masukan atau input. Selanjutnya di dalamnya akan terjadi proses pendidikan yang akan mengolah masukan atau input yang tadi masuk untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai luaran. Gambar berikut merupakan kerangka pendekatan sistem. Jadi pada kerangka pendekatan sistem ini terlihat bahwa apa yang ingin dicapai atau disebut dengan istilah restriction itu merupakan dasar analisis dari suatu sistem. Satu restriction itu dirumuskan dalam tujuan atau yang disebut dengan objektif, kemudian standar perilaku yang diharapkan, performance standar, dan kemungkinan juga akan ada hambatan dalam pencapaian tujuan itu atau biasa disebut dengan constraint. Nah, berdasarkan tujuan dari sistem, selanjutnya dapat dirumuskan masukan atau input, yakni apa yang ingin dicapai oleh sebuah tujuan. Nah, masukan tersebut diproses sehingga menghasilkan luaran atau output tertentu. Hasil evaluasi terhadap luaran tersebut dijadikan dasar untuk umpan balik atau feedback control untuk melakukan perbaikan atau revisi baik terhadap input maupun proses yang ada. Nah, atas dasar inilah seluruh komponen sistem berhubungan dan berinteraksi berdasarkan alur yang ada di gambar. Baik, demikian tadi penjelasan singkat berkaitan dengan pendidikan sebagai suatu sistem. Selanjutnya akan kita lakukan diskusi lebih lanjut berkaitan dengan tema ini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.